Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang. Jadi kemarin saya sebenarnya sudah mencoba untuk deep learning. Jadi ini pertemuan tambahan ya untuk teman-teman. Recognition dog and cat. Ya, kemarin dataset saya jumlahnya 25.000 kalau nggak salah. Nah, itu lumayan lama kemarin saya coba dan ada beberapa yang eh, terkendala jaringan sebenarnya. Jadi kemarin memang jaringan saya lagi ada trouble, jadi belum selesai prosesnya sekitar 3 jam atau 3 jam lebih kalau nggak salah itu putus gitu kan. Ya memang kalau kekurangannya kalau Anda menggunakan Google Colab yang versi free seperti ini tidak bisa berjalan di backend proses, jadi memang harus internetnya harus stabil seperti itu. Akhirnya kemarin saya coba uh, cari lagi datasetnya yang ternyata ada yang versinya lebih sedikit ya seperti itu. Jadi kemarin saya coba cari, ini ada ternyata cats and dog filter ya, jadi dari storage yang ada di Google API ya. Saya coba cari. Oke. Nanti Anda coba, ini nanti akan saya file save as ya semuanya ya. Ini adalah perintah untuk mendownload, kemudian kita berikan ke lokasi yang nanti kita simpan di dalam Google Drive. Oke, sebelumnya Anda jangan lupa ini nanti Anda harus sambungkan dulu, Anda mounting dulu ya, lakukan mounting ya. Setelah nanti di mount, jika sudah berhasil ya di sini lagi proses ya. Oke, akan muncul drive ini ya. Jadi pastikan ini muncul. Oke, Anda bisa tutup. Ya, ini nanti akan kita masukkan di lokasi dataset. Kebetulan lokasi datasetnya di sini. Kemarin saya sudah uji coba sebenarnya, tapi ini nanti saya akan ulangin lagi. Ya, di sini saya sudah ada dataset, ini ada yang versi kedua ya. Ini yang versi pertama ini sangat banyak sekali nih dataset di sini. Kemudian saya coba yang versi yang lebih simple ya. Saya lebih simple. Oke, ini akan saya tunjukkan ya. Oke. Nah, di sini saya akan kopikan di lokasi dataset, kemudian saya kasih nama folder saya 3000, itu maksudnya menandakan 3000 dataset ya. Ya, jadi nanti Anda bebas menentukannya di mana. Nah, ini nanti saya akan mendownload di sini. Ini jumlah disk saya berapa nih? 0 disknya masih sudah dipakai 38 ya dari 107. Oke, masih cukup lah, masih sangat cukup lah ini. File-nya 69, nanti akan saya hapus saja yang nggak pakai. Oke, ini Anda bisa jalankan perintah ini, berarti nanti dia akan mendownload lokasi dari cat and dog ini, dipindah ke dalam folder yang Anda apa namanya, yang Anda buat ya, yang Anda klik di sini. Oke, saya akan download dulu ya. Oke, ini prosesnya. Oh no source. Oke, berarti ini Anda harus buat dulu lokasi ini ya. Anda harus buat ini dulu ya. Ini Anda buat dulu. Oke, saya coba ke drive-nya, lokasinya tempat Anda ya. Sebentar. Ya, oke, di sini di dataset ini saya akan buat new folder dataset dog and cat 3000 umpamanya ya. Anda nanti bebas terserah ya, jadi disesuaikan saja ya. Oke, ini di sini ini workshop. Oke, ini kemarin pemrograman di dataset dog and cat 3000. Oke, saya ganti di sini seperti ini ya. Dataset dog and cat 3000. Dataset dog and cat 3000. Oke, ini saya coba running. Oke, kalau sudah ada maka dia akan dikopikan ke lokasi tersebut ya. Jadi nanti di sini sudah ada filenya yang bertipe zip ya. Kalau Anda nanti coba masuk ke sini ke lokasi Anda, itu ada sudah dikopikan dari EPIS Google ya, storage-nya Google. Dan ini jumlahnya tidak banyak seperti yang kemarin sebenarnya mau saya buat buat apa? Buat tutorial kemarin sekitar ini berapa ini? 65 mega
ya. Kemarin itu 700 mega kalau nggak salah, banyak sekali kemarin ya. Jadi nanti ya itu monggo, nanti kalau Anda mau coba yang itu bisa. Oke, kemudian proses langkah selanjutnya ya, Anda melakukan apa, zip ya, unzip ya, import zip file ya. Kemudian jangan lupa import, kita di sini menggunakan TensorFlow sebagai apa, pluginnya ya, sebagai framework untuk deep learningnya ya. Kemudian from tensorflow.keras.optimizer ya. Kalau Anda tidak yakin sama tulisan oh ini from ya, Anda bisa tunggu prosesnya ya, biasanya, atau control space gini loading. Oh sebentar, TensorFlow, nah ini nanti akan keluar. Nah ini Anda bisa ketikkan. Kadang di sini juga besar kecilnya juga sangat menentukan ya, karena case sensitif ya. Processing dot image import from Keras preprocessing, ada yang salah, .keras pre, oh ini dot image. Nah oke, biasanya nanti ditanyain ini ya, Anda robot apa enggak gitu kan. Image data generator, kemudian nanti juga ditambahkan matplotlib plotlib.pyplot pyplot as plt. Oke, ini Anda eksekusi ya, library-nya harus dieksekusi dulu, kemudian tambahkan lagi ya. Jadi di sini kita nanti buat untuk melakukan unzip ya, lokal zipnya ya. Anda kopikan saja lokasinya, ini kontennya di mana tadi, lokasi tempat tadi di copy ya. Ini saya taruh di sini ya. Kemudian zip.ref sama dengan zipnya sudah ya. Oh ini zip file ya, ini zip file dot zip file yang besar ya, ini ya, setnya besar dan setnya kecil, jangan sampai salah. Lokal zip kemudian R. Oke, kemudian zip .ref sama dengan extract all ya. Lokasinya tadi lokasinya akan mengekstrak semua. Nah ini filenya ini ya, jadi mau ekstrak di mana ya, di lokasi tersebut ya. Jadi mau Anda ekstrak, kira-kira mau diekstrak kemana ya, lokasinya. Ini kan tadi filenya lah, Anda bisa ekstrak contoh di dataset, kemudian di lokasi yang sama aja ya. Nah di lokasi yang sama aja deh, di sini ini dihapus. Nah gini aja ya. Oke, diekstrak di sini. Oke, kemudian setelah diekstrak di situ, kita buat base directory, base dir ya. Nanti direktorinya ini yang digunakan sebagai apa namanya, dasarnya nanti ya, yang sudah di zipnya tadi ya. Lokasinya di sini. Sebentar. Oke, seperti ini. Oke, sebentar, ada sedikit.
Oke, lanjut ya. Bentar. Oke, ini nanti dia akan dikopikan di sini ya. Nanti ada foldernya ini, kalau nggak salah tuh nama foldernya ini nih. Ini foldernya namanya ini nih. Nah, biasanya kan gini nih. Oke, kemudian kita buat train directory, jadi data-data yang nanti yang akan dilakukan training ya. Lokasinya dia itu di base dir ya. Nanti akan dibuat satu folder namanya train ya. Jadi setelah ini nanti ini diekstrak ya. Di dalam ini tuh nanti masuk ke dalam folder ini. Di dalamnya ini ada train dan validation ya. Kemudian saya buat lagi validation .directory ya. Ini untuk mengambil ya pet atau join lokasinya ya, lokasi dari direktorinya ya nanti ya. Nah, di sini adalah validation. Nah, kemudian di sini saya kasih nama lagi catch directory ya. Di dalam train itu nanti ada train cat-nya ya. Jadi saya sama lagi masuk lagi ke dalam pet.join train ya, masuk ke dalam train. Kemudian train dir tadi ya, di situ yang ada foldernya adalah catch. Kemudian di sini train.docs.directory os.pet join validation train ya, sorry dalam train ya, train.dir.docs. Oke, jadi nanti kemudian buat juga dengan cara yang sama lokasi validasinya di mana ya. Di sini saya tambahkan validation ya. Ini nanti dipindah, diganti lokasinya di directory validation. Oke, kalau sudah ini saya coba eksekusi ya. Ini kan sudah ke copy di sini ya. Saya coba kok eksekusi dulu. Kalau tidak ada error berarti sudah berhasil. Nah, ini prosesnya di sini sip ya. Dia akan melakukan ekstrak dulu ya. Ini ada berapa, ini prosesnya ya, berapa detik nanti ditunggu dulu. Dan ini kemarin saya lumayan lama, yang 700 mega itu. Sebenarnya prosesnya ini enggak terlalu lama banget, cuma yang paling prosesnya lama itu waktu melakukan modeling ya. Jadi waktu melakukan training ya terutama. Oh ya, runtime-nya Anda bisa setting nih. Kemarin saya coba sedikit lebih cepat ini. Di sini hardware-nya saya ganti GPU ya. Saya gunakan GPU. Oke, di sini jadi dia prosesnya harusnya bisa lebih cepat ya. Gunakan GPU. Oke, di sini saya coba refresh. Oke, ya ini ada ya. Ini ada folder ya. Ini foldernya, ini tadi zip-nya, filenya. Ini folder. Kalau saya masuk di sini, nah di dalam ada train dan validation yang tadi kita sudah buatkan di sini ya. Di dalam train itu ada dua folder lagi, catch dan doc. Nih, cat dan doc. Dalam cat ini nanti isinya ada, oh belum ada semua, belum ada datanya. Sebentar, sudah benar nggak tadi ke copy? Docnya juga belum ada. Oke, sebentar. Prosesnya sudah benar semua belum? Filter. Oke, sebentar. Ini kok tidak ada datanya. Dataset cat and doc ya. Harusnya sudah ada ini. Kenapa nggak ke copy? Bentar, saya stop. Oke, tadi saya coba ulang lagi. Nggak tahu kenapa tadi. Ini saya coba lagi proses ya. Jadi saya proses lagi
dan di sini ternyata sudah ke copy. Nah, ini saya lihat di sini dia sudah, nah ini sudah ke copy ya, lokasinya di sini di dataset 3000 saya tadi sudah ke copy ini ternyata. Nggak tahu kenapa tadi kita coba cek kok belum tercopy, nih ternyata sudah sekarang ya. Jadi cat, kemudian di data yang docnya juga sudah mulai tercopy semua ini filenya. Nah, ini dia masih proses ya, datanya masih proses ya. 1 menit eksekusi harusnya sudah selesai nih ya. Oke, ditunggu dulu aja sampai proses. Nanti kalau Anda melakukan pengkopian data ekstrak ya, ekstrak data dari data yang sudah, dataset yang sudah Anda kopikan dalam bentuk zip, kemudian dilakukan ekstrak file zip tersebut. Lokasinya di sini ya. Kemarin sih harusnya cepat, tapi nggak tahu, ini nanti saya coba dulu. Ini hampir 2 menit ini ya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting di sini prosesnya berhasil, sudah terkopikan semua file-filenya nanti yang Anda butuhkan ya. Nah, ini data doc-docnya semua. Oke, kita sambil nunggu proses. Oke, ini sudah selesai kah? Belum. Apa tadi saya pindah ini ya, posisi runtime-nya GPU. Harusnya menggunakan GPU bisa lebih cepat. Ya, sambil saya stop ya, biar nggak terlalu lama, saya pause dulu. Ya, jadi nanti Anda sudah selesai saja. Ini kok belum selesai, saya coba kembalikan settingnya akseleratornya ya, untuk runtime-nya ya. Kayaknya kok suruh kembalikan proses runtime-nya tadi. Tadinya saya pakai GPU, tapi nggak tahu tadi kok GPU-nya malah selesai. Ini saya coba ulang lagi, saya delete semua tadi. Mau coba cek berapa lamanya. Sepertinya sih dari waktu Anda sebelum melakukan proses ini, Anda sudah pilih dulu. Jadi jangan di tengah jalan ya. Jadi jangan waktu coding. Dari awalnya harus dipilih dulu. Nah, ini automatic saving. Oke, saving valid. Sebentar, kenapa valid? Saya coba refresh. Oke, sudah ada data ya. Oh, ini ada 2. Kenapa ada 2 data? Yang ini. Oh, ini berhasil. Sebentar. Ini kayaknya yang file tadi deh. Ini saya tadi delete kok soalnya. Ini kayaknya file tadi nih. Saya coba delete dulu aja deh. Ini belum selesai, saya coba lagi prosesnya. Oke, nanti saya potong aja ya. Harusnya normal kok, cepat kemarin. Oke, jadi sambil menunggu prosesnya. Oke, datanya sudah masuk semua. Jadi di train juga sudah ada, di cat dan doc ya, sudah dipisahkan semua. Tadi triknya ini, Anda jalankan proses ini dulu, karena kalau ini belum selesai, karena dia sekuen ya, jadi dia nanti akan menjalankan ini. Padahal ini belum selesai semua, dia menjalankan proses ini. Jadi sebaiknya ini dijalankan dulu, diselesaikan dulu ekstraksinya, baru kemudian lakukan proses yang ini ya, untuk menentukan ya. Jadi ini diekstrak dulu, baru kemudian yang black yang bawah ya. Jadi prosesnya yaitu ini hanya untuk menentukan direktorinya saja sih ya, karena di sini sudah prosesnya sudah melakukan ekstraknya aja, ekstrak unzipnya. Oke, seperti itu. Kemudian proses selanjutnya kita buat modelnya ya. Jadi nanti modelnya seperti kemarin sudah saya jelaskan ya. Jadi nanti modelnya kita akan melakukan ada 4 convolution ya. Convolutionnya nanti kita akan lakukan proses convolutionnya ya. Jadi di sini convolutional neural networknya ya. Jadi nanti, nah ini prosesnya ya,
umpamanya ini aja deh. Nah, ini contoh gini ya, atau ini yang kemarin ya. Jadi di sini ada convolution pertama ya, kemudian nanti kalau di sini ada max pollingnya ya, nanti akan ditambahkan max polling. Kalau nanti setelah convolution ya max polling, ada convolution lagi yang kedua. Ini contohnya aja ya, gambarnya ya. Jadi ini convolution dengan menggunakan aktivasi relu ya, ini dari Sumit Saha. Kemudian polling ya, pollingnya berapa kali, berapa dimensinya, 2,2 umpamanya ini. Kemudian ada convolution relu lagi, ada convolution lagi, sampai nanti akan melakukan polling. Kemudian ada flattennya, connected, dan keluarnya di sini adalah prediksinya kita ya. Oke, seperti itu kurang lebih. Oke, kita akan coba buat modelnya. tf.keras sequential ya. Ya, kemudian di sini arraynya. Di sini, ini bisa Anda turun, mundurin deh seperti ini. First convolutional. Ya, di sini tf dot keras dot layer dot convolutional 2D ya. Kemudian 32, kemudian di sini dimensinya ya, activation ya, saya menggunakan relu ya. Kemudian apalagi ya, in apa di sini, inputnya biasanya berapa nih, 3150 ya. Sebentar, saya cek dulu datasetnya. Input shape ya, input shape seratus lima puluh, 150,3. Nah, ini sudah selesai ya. Ini yang tutupnya ini tutup ini. Oke, sudah selesai ya. Enter, koma ya. Kemudian tf dot keras dot layers dot max polling 2D 2,2. Oke, kemudian second convolution ya. Nah, Anda bisa kopikan saja ini ya, prosesnya hampir sama sih, cuma di sini input shape-nya kita nggak berikan ya, hanya seperti ini. Kemudian tf kerasnya ya, ditutup dulu ya. Nah, kemudian proses ketiga kita akan melakukan convolutionnya sampai berapa layer nanti ya. Ini third ya, third. Kemudian kita lakukan lagi yang keempat, fourth. Kemudian di sini kalau dari gambar sini kita langsung ya, ini warnanya sudah selesai polling, kita bisa melakukan flatten ya. Ini flatten ya, jadi data-data tadi kita ambil sampelnya, kita ambil lagi sampelnya, kemudian di flatkan ya datanya ya. Tadi kan dimensi ada berapa dimensi tadi ya, kemudian kita jadikan flat ya, jadi datanya tarisnya yang di flatkan ya. Nanti untuk ini contohnya ya, jadi seperti ini ya, pengenalannya kita ambil sedikit seperti ini, kemudian nanti kita akan prediksi ya. Ini prosesnya, image. Anda nanti bisa cek sih sebenarnya
banyak ini proses-prosesnya ya, pengkaliannya, jadi convolution fiturnya seperti ini ya. Kemudian ini prosesnya ya untuk mengambilnya tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita lakukan flatten tf.keras.layers.flatten ya, seperti ini. Kemudian kita lakukan hidden layer 500 neuron ya. Ini hidden layernya nanti. Nah, di sini kita akan melakukan hidden layernya di sini. Nah, ini hidden layernya ya, full connectingnya di sini. Ya, di sini saya setting 512 ya neuron hidden layers. Oke, kemudian kodenya tf.keras.dense di sini 512 activation sama dengan relu. Oke, kemudian setelah melakukan hidden layernya tadi, kemudian kita lakukan hanya satu ya, jadi only one output ya, neuron ya. Neuronnya nanti dia akan menebak bahwa ini adalah cat and dog ya. It will contain a value from one ya, sebentar. Ada yang ya seperti ini. Jadi nanti kalau 0 itu adalah kelas 1 ya, dan 1 adalah kelas yang yang lain ya, umpamanya 0 itu nanti cat ya, kemudian 1 berarti selain cat ya dog ya, seperti itu. tf.keras.layers.dense ini kita keluarkan outputnya 1, activationnya adalah sigmoid ya. Oke, di sini juga menggunakan apa nih ya, nanti di sini juga bisa menggunakan sigmoid atau apa yang lainnya ya untuk activationnya. Oke, ini kita coba running dulu. Ada yang error nggak? Oh, ada yang error. Activation atribut dense. Oh ya, kurang satu. Dia di atributnya dari layers, bukan dari kerasnya. Ya, oke, sudah berhasil. Kemudian kita coba model summary. Munculnya apa nih? Nah, ini ya, jadi ya, ini parameternya, inputnya dan sebagainya ya. Ya, total ada 832 berapa nih param ya. Oke, ini kita coba ya, nanti kita coba lagi ya. Ini bisa tentukan sih, nanti kalau Anda jalankan lagi mungkin bisa jadi berbeda ini untuk nilai paramnya ya, sesuai dengan training Anda nanti ya, seperti itu. Oke, ini tapi sudah benar semua ya. Oke, nanti tinggal Anda coba sendiri ya. Ini 32. Oh sorry, ini kita coba nih, ini 64, ini 64, ini 64. Pantesan tadi kok kayaknya ada yang kurang dengan saya yang coba kemarin ya. 64. Oke, saya ulangi lagi ya prosesnya. Kemudian summary-nya harusnya parameternya lebih. Nah, ini ya sudah lumayan lebih banyak nih ya. Ya, prosesnya 1,699 ya. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita buat lagi modelnya. Model sama dengan kita compile untuk check loss-nya menggunakan binary underscore cross entropy. Ini kadang muncul kadang enggak anunya, itelasannya ya. Optimizer ya, kita
kita menggunakan RMS prop ya, LR sama dengan 1E minus 4 ya, kemudian koma metrik sama dengan kita cek akurasinya ya. Ini kalau mau dirapiin ya monggo seperti ini ya. Oke, kita coba compile. Oke, ada yang error ya. Oke, kemudian semua image, all image dia akan kita skala ya, rescale ya, di skala 1:255. Oke, di sini kita namakan train data gen ya, image data generator ya. Di sini kita rescale sama dengan 1 minus 255 ya. Oke, seperti ini. Kemudian lakukan lagi tes, buat variabel lagi data generator dengan image data generator rescale. Oke, proses rescale ini ya, ini tadi sudah. Proses rescale ini sebenarnya kita bisa lakukan ya, rescale ya, coba image data generator. Nah, ini di sini kita bisa melakukan augmented ya. Augmented ini kemarin saya sudah lumayan bagus nih. Jadi kita bisa, ini yang kemarin saya coba, kalau kita tidak menggunakan augmented ini ya, augmented reality ini kemarin saya coba cari sih. Jadi di sini itu dengan kita melakukan setting parameter ya, datanya itu nanti tidak hanya ya, nanti waktu di random tidak hanya yang terlihat ya, umpamanya seperti ini nih, tiket datanya kan seperti ini ya, ini kan data aslinya seperti ini. Dengan menggunakan proses yang augmented itu, dia nanti akan bisa dilakukan proses ya, miring lah, flip, kemudian horizontal lah, seperti ini. Dia melakukan turning banyak data nih ya, kemudian random brightness, random zoom, seperti ini. Jadi di datanya akan direkayasa ya, jadi seperti itu. Jadi menggunakan, nah ini horizontal shift. Nah, biasanya kan hanya menggunakan tadi dilakukan prosesnya nyari scale aja. Ternyata setelah kemarin saya baca-baca itu dia ada proses ini nih. Nah, Anda bisa rubah gunakan ini. Nah, ini untuk nanti dataset Anda itu jauh lebih kuat ya, model Anda nanti jauh lebih kuat, karena bisa jadi waktu nanti Anda akan melakukan proses testing ya, atau validation, nanti umpamanya diupload fotonya rodok miring, fotonya zoom, fotonya nanti kebalik atau flip ya, atau apalah, jadi belum tentu kan pas gitu loh ya, jadi belum tentu pas lah. Di sini ada proses ini gitu yang nanti bisa membuat data itu jauh lebih bagus ya. Kemarin saya coba itu datanya waktu melakukan training bagus ya, training dan testing, tapi hanya datasetnya dia ya. Tapi kalau dataset yang lain dia lama gitu kan, dia lama nanti bukan lama lagi, tidak bisa mengenali dengan baik ya, karena dia hanya belajar dari ya, ini di sini dia hanya belajar dari dataset yang ada di training ini, yang modelnya mirip-mirip seperti ini ya, tidak ada yang miring, tidak ada yang di zoom dan sebagainya ya. Nah, padahal proses-proses ini ya, proses yang di augmented ini kita bisa melakukan itu ya. Kemarin saya cari ternyata memang ada prosesnya ya. Parameternya kita tidak usah menentukan apapun. Nah, kita hanya melakukan penambahan dari parameternya saja yang ada dari fitur image data generator tersebut ya. Jadi dari sini kita bisa tambahkan ya, kita bisa tambahkan
prosesnya ya. Jadi nanti dari situ kita bisa lihat harapannya sih nanti secara data dia itu tidak hanya di reskill aja ya, di reskill aja yang jadi 255 umpamanya ya, tapi ada rotationnya juga ya, width shiftnya tuh range-nya 0,2, height shiftnya juga dan sebagainya. Jadi kita melakukan augmented ya, augmented image ya, image augmentation, augmentation ya. Nanti Anda bisa cari sih image ini sebenarnya jadi optimasi Anda ya. Nanti kalau Anda mau menulis jurnal ya, ini jadi salah satu nih. Kalau tidak menggunakan augmented, hasilnya seperti ini ya. Ya seperti ini, kurang gitu kan. Akurasinya mungkin bisa bagus. Ya, bisa bagus sama-sama 90%. Tetapi kondisinya itu nanti dia training dari data aslinya dia, dari training yang data yang ada. Tapi kalau dengan menggunakan data yang eksternal, dia nanti tidak sesuai dengan seperti yang hasilnya. Contoh 90%, wah akurasinya tinggi ya. Tapi kemarin saya coba dengan mengupload data-data yang ada dari internet gitu, saya ambil dari internet, dia tidak terlalu bagus gitu. Ya, seperti itu. Makanya saya coba cari-cari nih optimasinya apa. Nah, ini juga bisa jadi tugas skripsi Anda sebenarnya ya. Dari data Anda sebenarnya nanti banyak caranya gitu kan. Anda bisa pakai cara-cara yang lain. Contoh mendeteksi ini buah apa gitu kan, buah pisang, buah apel, kemudian ada apokat dan sebagainya, itu datanya Anda training semua. Kemudian nanti mata uang, koin atau uang ya, uang rupiah nanti dideteksi, Anda upload, oh ini nanti mendeteksi 100.000, 50.000 dan sebagainya. Oke, kita coba ya, kita tidak akan melakukan reskill saja. Di sini saya akan tambahkan ya, sebenarnya saya akan mau menambahkan dua perbedaan ya, tapi itu nanti terlalu lama. Jadi di sini langsung aja. Kemarin saya sudah uji coba sebenarnya dari datanya, kalau kita menggunakan hanya reskill saja itu tinggi, memang tinggi ya, tetapi kondisinya kalau pakai data yang eksternal dia tidak terlalu bagus ya. Oke, ini Anda bisa coba, nanti Anda bisa otak-atik saja nominalnya berapa ya, by riset ya, Anda coba-coba gitu kan ya, enggak apa-apa sih sebenarnya, dicoba-coba aja. Nanti yang kelihatan yang paling bagus yang mana lah, itu nanti yang Anda bisa tuliskan gitu kan, atau Anda pakai ya untuk di penelitian atau riset ya. Ini sebenarnya dipakai untuk skripsi pun bisa gitu loh ya. Nanti tinggal objeknya Anda ganti ya, objeknya Anda ganti untuk pengenalan apa gitu kan. Umpamanya penyakit ya, Anda punya dataset penyakit ya, atau apalah yang lain. Nah, itu Anda bisa gunakan. Kemudian horizontal prepnya kita juga belikan ya 0,2. Nah, ini nanti nominalnya segini gimana Pak? Ya itu nanti Anda nanti bebas ya menentukan ya. Nah, jadi by riset ini kemarin yang saya coba-coba aja. Jadi nanti Anda bisa, kalau ternyata lebih tinggi dari saya ya monggo. Ya ini coba sudah semua kah? Rescale-nya sudah, rotation ring-nya sudah, width shift-nya sudah, height shift-nya sudah, sharing-nya sudah, zoom ring-nya sudah, horizontal flip-nya sudah, true flip nurse. Oke. Kemudian tes data generatornya ini tren ya. Oke, ini apa, ini harus coba juga ya. Sebentar, saya coba lihat data set saya yang kemarin ya. Kayaknya sih harus juga sih. Sebentar, saya cek data set saya. Oke, ternyata yang generatornya tidak. Jadi tetap ya untuk tesnya, khusus untuk training saja yang kita rubah. Kemudian setelah itu kita melakukan flow training, flow training image in batch of 20 menggunakan training data generator. Oke, flow-nya ya di sini training ya, gini aja deh, train
generator sama dengan train data gen yang atas itu ya, data gen dot flow ya. Kalau seperti ini sih flow directory ini, kemarin saya juga cek di sini sih. Ini ya, flow from directory ini. Nah, ini match method ini sama ya, flow directory. Nah, kemarin saya coba di sini. Flow from directory, kemudian train directory ya, kemudian training image, enaknya gimana? Oh, ke bawah gini aja ya. Nah, gini. Kemudian target size-nya berapa? Tadi sudah ditentukan ya, 150. Kemudian jadi semua image itu akan di resize, ukurannya 150 pixel. Kemudian batch size sama dengan 20 ya, sesuai yang kita tentukan tadi. Kemudian kita gunakan class modelnya adalah class mode-nya adalah binary ya, karena 1010 nanti kita hanya menentukan kelas dari dog atau cat gitu aja. Kemudian setelah itu, setelah membuat train generator, tes ya, validation generator ya. Validation generator kita menggunakan tes underscore data gen kemudian sama tadi flow from directory validation dir, kemudian nah ini ke bawah aja deh. Nah, target size sama nggak? Sama, 150,150. Kemudian batch size sama dengan 20, sama juga class mode-nya sama dengan binary. Oke, kemudian nah, ini biar enak lihatnya gimana ya, gini aja ya. Nah, gini. Yes, lebih rapi. Kemudian tadi sudah validation generator sudah, kemudian kita buat history. Ini gini aja deh, ini di eksekusi dulu ya. Ada yang error enggak? Oh, ada yang salah, kurang satu. Oh, tutupnya mana tutupnya? Ini sudah. Ntar tutupnya mana? Tes data directory. Oke, sebentar. Tutup satu. Koma class mode target size atas sudah semua. Oh, astagfirullah, iki apa iki? Yo. Oh, udah toh. Yuk kita jalankan. Sip. Nah, ada 2000 image ya, 2000 image untuk trennya, kemudian tesnya ada 1000 ya, di dua kelas ya, kemudian Anda bisa lakukan history ya, historinya untuk melakukan training ya, feed generator ya, ini itu historinya
bebas ya, ada buat model-model atau training gitu, monggo. Itu untuk kita melakukan training ya, training generator ya. Kemudian kita buat step per epoch, steps per epoch ya, kok nggak keluar. Epoch sama dengan 100. Kok nggak muncul, bener ya. Kemudian epoch sama dengan ya 100 epoch ya. Kemudian validation underscore data sama dengan validation generator ya. Kemudian validation step sama dengan 50 ya. Kemudian verbose sama dengan 2. Oke, ini saya jelaskan sedikit ya. Ya, jadi di sini melakukan fitting ya dari trend generator tadi. Step epochnya adalah 100 ya. Itu berarti 2000 image ya, 2000 image ini. Ya, ini berarti 2000 image sama dengan batch size-nya tadi berapa? 20 ya, dikali step. Ya, nanti perulangannya dia akan seperti ini. Ya, jadi ini dari 2000 image, jadi image-nya 2000, batch size 20 dikali stepnya berapa tadi. Ya, sama juga dengan validation-nya ya. Validation-nya juga sama tadi. Nah, ini di sini ya, ini 1000 image ya. Ya, seperti ini. Oke, kita akan coba running. Ini kayaknya lumayan lama nih, sekitar ya 10 menitan ya. Terus ada yang error. Verbose step. Kenapa error verbose-nya? Verbose sama dengan 2. Trend generator fit sama 2. Validation generator, validation data, validation generator, validation step, verbose aja ya. Fit general step per epoch. Step per epoch, ada yang tulisannya salah tadi. Step per epochnya gini ya. Oke, kita coba lah. Oke, ini ditunggu ya sampai prosesnya ini satu ya. Ini dipastikan internet Anda tidak masalah. Ini kalau internet Anda masalah nanti ini putus ya. Makanya kemarin hampir 4 jam rodok loro, rodok sakit 3 jam malah putus ya. Nggak tahu masalah dari MNC-nya sih. Kemarin minggu 2 minggu atau 3 minggu kemarin memang sering dia tidak stabil ya prosesnya itu. Nah, ini saya akan lakukan proses dulu ya. Epochnya jadi nanti epochnya karena di sini ada 100 maka akan dilakukan 100. Nah, ini kemarin saya bisa lumayan cepat karena runtime-nya waktu mau buat program ini Anda harus saya pilih ini change runtime time-nya saya ganti ya. Jadi di awal ini saya sudah ganti ya. Ini tidak tahu nih, kayaknya lebih lama ini. Kemarin cepat soalnya untuk mendapatkan epoch 1 ini ya, ada berapa detik ya kemarin. Jadi lumayan cepat yang kemarin ya dibandingin yang ini ya. Kemarin tuh kalau mendapatkan epochnya sekitar 24 detik ya, prosesnya 24 detik ya, seperti itu. Oke, saya coba stop dulu aja ya, saya ganti ya, bisa apa enggak ya. Nah, ini saya ganti dulu aja, saya interrupt,
Coba ini saya ganti aja deh, mau apa enggak. Soalnya kalau pakai GPU lumayan cepat kemarin. Ini saya coba ya, tapi harusnya sih dari proses ya. Ini initializing dulu, mounting Google Drive. Oh, jangan-jangan ini lepas lagi nih semuanya, nanti mounting ulang soalnya ya, pusing nih kalau lepas semua. Nanti bisa nggak ini? Nah, coba aja ya, kalau nggak bisa ya nanti kita tinggal, oh nggak mau kan, name model nggak ada. Oke, berarti kita jalankan aja lah dari sini. Nah, ini dari sini ya modelnya. Oh, dari atas berarti dari sini nih. Tapi pakai GPU bisa cepat sih. Terutama waktu modeling ya, waktu fitting ya, nanti itu cepat sekali ya. Ini saya sambil stop dulu aja deh biar kamu tidak terlalu lama. Oke, ini saya coba lagi. Kalau nanti Anda tidak ngerubah ya nggak apa-apa gitu kan, saya coba aja pakai GPU ya. Soalnya kemarin saya coba lebih cepat, prosesnya jauh lebih cepat ya dibandingkan dengan non GPU. Oke, ini saya coba. Nah, ini saya coba bandingkan ya, tidak tahu, harusnya sih lebih cepat. Kemarin saya sudah bandingkan soalnya lebih cepat sih. Kalau ternyata sama ya, berarti nanti apa harus dari awal ya di setting ya, saya lupa juga. Oke, ini sampai proses selesai ya. Ini kan saya stop dulu ya sampai prosesnya selesai ya. Ini tadi sudah selesai prosesnya ya, jadi akurasinya ya sekitar 82 ya nanti ya. Kalau average-nya sih sekitar 80-an ya. Ya memang turun dibandingkan dengan kita tidak menggunakan konsep augmented tadi ya. Tapi sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, jika menggunakan augmented ini dataset yang dilakukan training jauh lebih datanya jauh lebih kaya. Jadi kondisinya tidak hanya kondisi yang sesuai, tapi kadang nanti di zoom, dilakukan flip, dilakukan width-nya juga dan sebagainya ya. Jadi kita melakukan proses yang lumayan, jadi tidak hanya menggunakan metode rescale ya, tapi kita melakukan rotation juga, width shifting dan sebagainya. Oke, kemudian bagaimana nanti biar ini bisa dipakai, ada lakukan penyimpanan data ya. Nanti ini dinamakan terserah ya, yang penting tipenya adalah H5 ya. Setelah itu kita simpan ya. Kemudian kalau mau menggunakan ya, nanti kita bisa load datanya ya. Setelah nanti Anda gunakan, biasanya saya lakukan proses load ya, jadi untuk menggunakan datanya. Oke, sebelum kita simpan, setelah kita simpan, kita coba lihat nih prosesnya ya. Jadi prosesnya dari proses loss dan akurasinya ya, kita coba lihat from di sini. Kita menggunakan Skype and the image measurement, import label. Oke, kemudian kita lihat akurasi dari augmentednya, akurasinya history. Oke, history, kemudian akurasi. Kemudian kita lihat value dari akurasinya, history
file akurasi. Kemudian kita lossnya juga kita lihat history loss. Kemudian file dari loss, value dari loss sama dengan history file loss. Ya, kemudian kita lihat jumlah ringnya dari epochnya. Epochnya sama dengan range len dari akurasinya. Ya, kemudian kita tampilkan dalam plotlib plt.plot epoch kemudian akurasi, kasih nama PO, label label sama dengan kita kasih nama training akurasi. Kemudian plt.plot epoch ya. Jadi sejumlah epochnya kita looping ya tadi ya. Kemudian file akurasi B label validation akurasi ya. Kemudian plt.title training and validation accuracy. Oke, plt.figure. Kemudian kita buat cek lagi plt.plot untuk lossnya ya. Di sini sejumlah epochnya. Epoch loss, kemudian label training loss ya. Tadi akurasi, ini training loss ya. Ini adalah lossnya. B di sini adalah file dari lossnya. Di sini validation loss. Kemudian plt.title training and validation loss. Di sini plt.show. Oke, kita coba jalankan. Nah, sini ya. Jadi kalau tidak menggunakan augmented-nya ini, nanti kalau trainingnya dia bisa sampai tinggi ya, 80-an% ya trainingnya. Tapi validasinya ini yang garis ini dia cuma 70 seperti ini ya. Trainingnya tinggi, tapi waktu data test dia rendah ya, seperti itu. Tapi ini dia bisa mendekati ya. Begitu juga dengan nanti lossnya ya. Lossnya ya, ini jadi validation lossnya juga sampai hampir 0 ya. Jadi hampir 0 ya, sampai ke hampir 0. Berarti disinilah intinya dari epoch yang ke 0 sampai ke 100 ya, dia semakin turun semakin 0. Ini juga 0 sampai 100 dia akurasinya semakin naik. Begitu juga dengan validationnya juga. Ini juga kalau yang tidak menggunakan yang validation itu dia yang contoh di akurasi dan lossnya ini juga nanti tinggi dia malah
seperti ini. Jadi trainingnya bagus, tapi waktu divalidasi atau tes dia malah tinggi seperti ini, naiknya seperti ini ya. Nah ini kalau menggunakan augmented seperti ini, jadi kemungkinannya nanti untuk mengenali data real lebih tinggi lah, lebih besar. Oke, dari situ kita akan coba ya, saya akan import NumPy ASNP, kemudian from kita untuk bisa mengelola file ya, Google File, Google .colab import file ya, from google.colab import file from that. Oke, rahasia nanti mau dipakai semua apa enggak ya, nanti kita coba cek dulu. Pre-processing, import image, kemudian import CV ya, ini library dari lupa saya namanya, CV, coba CV2 OpenCV ya, sorry, cari OpenCV ya, saya menggunakan OpenCV. Kemudian from google.colab.patch ya, .patch import CV2 im show from keras.model import. Nah ini nanti kita akan melakukan load model ya, jadi kita akan menggunakan load model ini untuk prosesnya. Jadi proses yang sudah kita simpan ini kita akan load ya, ya, biar nanti besok-besok kita tidak usah melakukan proses ini lagi berulang-ulang ya, karena proses dari training ini sudah kita simpan dengan nama model augmented 3000 ya. Ini maksudnya modelnya tadi datasetnya kita augmented, jumlah dari datasetnya 3000 lah intinya itu, nanti Anda bebas menentukan. Oke, ini saja saya running dulu. Oke, kemudian saya akan melakukan upload buat folder upload date untuk mengupload file nanti, file upload ya. Kemudian saya melakukan looping for event in upload date keys. Oke ya, seperti ini ya. Kemudian di sini prediction image ya, ini pathnya, lokasinya nanti di mana. Nah ini saya taruh aja di konten ya, berarti nanti saya taruhnya di sini nih. Nah saya taruhnya di sini ya, di dalam ya, ini pokoknya di dalam drive ini ya, di konten ini, di sinilah nanti ya, konten ya, itu nanti bisa disesuaikan ya, disesuaikan saja konten plus dari fn nya. Oke, kemudian saya buat folder variabel img image.load, kemudian lokasi pathnya tadi, target size nya ya sama ya, jadi 150,150. Nah, kemudian x, variabel x untuk menampung image, saya jadikan array, image to array ya, dari variabel img. Kemudian x sama dengan np expand dimensi ya, dimensinya x aksis 0. Kemudian
kemudian saya kasih nama contoh tampil gambar ya, tampil gitu aja ya, CV2. Nah, ini beda ya, ini hanya menampilkan data yang kita baca tadi, IMRead ya, dari path-nya yang Anda upload nanti ya. Kemudian plt.show imshow oke, tampil. Oke ya, oke. Kemudian image np.vstack, ada enggak vstack? Nah, vstack. Kemudian data apa, variabel x tadi, kemudian model. Nah, ini model padnya sudah kita belum, model pad ya, modelnya kita nggak ngambil dari anu, tapi kita ngambil dari model yang sudah kita simpan tadi. Ya, kita cari lagi tadi lokasinya dari mana. Nah, ini ya, kita ambil modelnya ini ya, kita ambil ini modelnya. Ini saya tutup dulu. Ini ya, lokasinya di sini. Kemudian saya kasih nama load model ya, model atau model lagi ya nggak apa-apa sih, intinya dia model yang di load ya. Kemudian load model di sini dari model pad. Oke, kemudian classes ya, saya buat variable class load model dot predict. Di sini image dot batch size sama dengan 20 ke 10 ya, 10 aja coba. Kemudian kita cek print classesnya tadi, datanya apa ya, nanti yang jika ya classes ini yang ke 0 itu lebih dari 0,5 datanya ya, maka jika tadi sorry biasaan pakai C ya, 0,5 di sini, maka saya print fn nya tadi is doc ya. Kemudian jika di luar itu ya, else ya, jika tidak lebih dari 0,5 ya, berarti kurang dari itu, saya di sini print adalah fn plus is a cat, is a cat. Oke ya, oke, ini sudah ya, kita coba ya. Saya akan upload ya, file yang ada error enggak. Oke, ini ya, keluar ini ya, keluar perintah ini. Saya akan upload dari file yang sudah ada deep learning. Pertemuan kemarin ini ya. Nah, ini contoh ya, ini contoh salah satu dari inilah. Kita coba upload ini ya. Oke, nah dia akan diprediksi nih, saving ya, cat ya. Nah, dia kenal nih ya, dia mengenali bahwa itu adalah cat ya. Datanya masuk kemana? Masuk di sini nih ya, ini PNG ya. Oke, saya coba lagi nih, yang doc ya, doc. Nah, oke ya, isdoc ya, dia dikenali. Oke, kita coba cari ya, cat and dog, cat dog gitu aja ya, cat gitu, cat lagi dah. Anda mau ambil yang mana nih?
kucing gini aja. Saya akan ambil gambar kucing ini aja. Kucing. Ini atau ini? Ya. Kita coba ini aja ya. Ini saya akan print screen, coba. Print screen, saya akan simpan. Saya taruh di sini ya. Ini saya kasih 4 gitu aja. 4 PNG. Ini kucing ya. Nah, kita coba ya. Kita akan coba nomor 4. Dia dikenali nggak? Nah, cat ya. Dia bisa mengenali ya, intinya dia bisa mengenali. Coba kita gambar anjing. Nah, kita coba aja nih. Nih, mana nih? Ini aja ya, cat ya. Ini anjing. Oke, kita coba 6. Si nama 6 deh. 6. Oke, kita running. 6 mana 6 ya, dia bisa mengenali dengan baik nggak? 100% adok ya. Oke, berarti sudah berhasil ya, kira-kira seperti itu. Jadi nanti Anda bisa coba, ini kodenya nanti akan saya save nih, saya kirim ya, nanti Anda bisa untuk dicoba. Saya akan print ya, Anda akan gunakan ini nanti kodenya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Nah, nanti dicoba, Anda bisa gunakan dataset yang lain ya. Ini saya pakai dataset 3000 ya. Ya, nanti kalau mau dataset yang banyak ya monggo. Oke, mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.